Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami di program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan terus pembelajaran kita dari kitab Hakim-Hakim. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, waktu bicara kitab Hakim-Hakim, kita tidak boleh mengingat tentang hakim-hakim di zaman sekarang yang menghakimi perkara pidana perdata. Bukan demikian hakim-hakim di kitab Hakim-Hakim. Mereka lebih mirip sebagai seorang kepala suku, pemimpin pertempuran, dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita kemarin sudah sampai kepada Hakim Gideon, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hakim yang kelima, yang melayani tahunnya bersamaan dengan Deborah, tapi wilayahnya yang berbeda. Kalau Deborah itu ada di daerah Betel sana, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka Gideon itu kelihatan di tempat yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, yang kita akan melihat bersama-sama selanjutnya, ingat kemarin kita sudah belajar bahwa teks tentang di mana Gideon meminta tanda bentangan dari bulu domba itu kalau dia kering, yang lainnya basah, rumput di sekitarnya basah, atau sebaliknya, kalau bentangan bulu dombanya yang basah, lalu rumput sekitarnya itu kering, maka ini pasti dari Tuhan. Sebenarnya permintaan tanda-tanda itu sampai kemudian Tuhan memberi tanda yang ketiga melalui perkataan para prajurit Midian di dalam kemah mereka yang roti jelai gulungan. Roti jelai itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menggelinding, membesar dan menghancurkan semua kemah tentara Midian. Semua ketiga tanda itu diberikan Tuhan menurut sang narator. Sebenarnya bukan untuk dijadikan sebagai landasan teologis, bahwa kita anak Tuhan, kita juga harus meminta tanda, karena Gideon juga begitu. Bukan begitu maksud sang narator. Maksud sang narator mau memberitahu bahwa, perhatikanlah pemimpin Israel, kebobrokan moral yang begitu rusak luar biasa. Sampai seorang seperti Gideon pun, orang yang begitu keras kepala, orang yang begitu sulit untuk dituntun oleh Tuhan, orang yang banyak sekali kekurangan dan kelemahannya, dimulai oleh karena kerusakan bangsa Israel yang menjauh dari Tuhan dan menyembah para Baal, sampai kemudian waktu Gideon merubuhkan para Baal itu, patung-patung Baal, dia disebut sebagai Yerubaal oleh papanya, dikasih nama Yerubaal. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau begitu waktu kita melihat kepada kitab Hakim-Hakim, kita melihat kepada orang-orang yang rapuh ini, orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang banyak kekurangan dan kesalahan ini. Orang-orang seperti ini yang terus dipakai oleh Tuhan. Allah, entah bagaimana Bapak Ibu, di dalam kedaulatannya yang mutlak, dia bisa bekerja langsung. Dia bisa turun tangan langsung. Dia bisa terlibat langsung. Tapi Allah memilih untuk memakai umat yang dipilihnya. Tuhan memilih untuk menggunakan orang-orang rapuh ini. Dan kelak, Tuhan itu akan datang sebagai manusia. Manusia yang rapuh juga. Manusia yang mengalami rasa sakit, yang pergi ke pesta, yang merasakan rasa haus, yang disakiti dan lain sebagainya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mau beritahu Bapak Ibu, perhatikanlah Allah yang maha besar. Melalui kitab Hakim-Hakim, kitab sejarah ini, kita belajar Bapak Ibu, selalu ingin menggunakan manusia untuk mengerjakan rencananya. Selalu melibatkan manusia sebagai mitranya untuk mengerjakan kehendaknya di bumi ini. Walau dia tahu manusia ini, manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan, banyak kesalahan dan kerusakannya cukup serius. Itu yang kita bisa pelajari dari kitab Hakim-Hakim secara khusus dalam peristiwa Gideon. Sampai 3 kali Tuhan beri tanda. Bahkan sebelumnya Tuhan bicara 4 mata langsung muka dengan Gideon. Tapi pemimpin ini selalu berdalih, selalu punya alasan. Sampai kemudian Tuhan sungguh-sungguh meminta dan memimpin, dan pada akhirnya dia mau. Pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu, ingatlah, kita ini juga orang yang rapuh, tidak ada orang dari kita yang begitu kuat dan begitu hebat. Kita semua orang yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi biar bagaimanapun, Allah mau kita bermitra dengan Dia. Waktu kita bermitra dengan Dia untuk menggenapkan rencana Allah, Bapak Ibu, Dia akan beri kita kekuatan. Dia akan perlengkapi kita. Dia sudah perlengkapi kita dengan rohnya. Dia sudah perlengkapi kita dengan kebenaran firman Allah. Dia terus perlengkapi kita dengan penyertaannya yang sempurna. Karena itu setiap orang nggak bisa berdalih. Perhatikan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin ini. Mereka para hakim di Israel ini.
Mereka sebenarnya nggak punya alasan untuk berdalih karena penyertaan Allah begitu nyata dalam hidup mereka. Begitulah Bapak, Ibu, dan saya. Penyertaan Tuhan juga demikian nyata. Karena itu, mari kita merelakan diri kita untuk bersama-sama dipakai Allah, mengerjakan rencana Allah di dalam hidup ini. Sambil Bapak Ibu beraktivitas renungkan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati.